قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, sekarang kita lihat fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Semoga dibaca. Kaidah memahami haid. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, wal aslu fid dami alladhi yusibul mar'a annahu haidun bila haddin li sinnihi wa la qadrihi wa la takarrurihi illa in atbaqa ad-damu 'ala al-mar'ati aw sara la yanqati'u 'anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahabah. Hukum asal pada darah yang didapati wanita adalah haid tanpa dibatasi usia, kadar lama maupun pengulangannya, kecuali bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Nah, lihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika membawakan masalah haid, beliau katakan babul haid, bab tentang masalah haid. Lalu beliau sebutkan, ingat keistimewaan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu mengajarkan kita kaidah-kaidah fikih. Ada yang dikenal dengan hukum asal. Ini termasuk ya pembahasan dalam kaidah-kaidah fikih. Hukum asal ini nanti masuk dalam kaidah umum atau al-qaidatul kulliyah. Ya, al-qaidatul kulliyah, kaidah umum yang para ulama sebut dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kaidah umum ini kalau dalam istilah fikih, dalam istilah ilmu kaidah fikih, di bawahnya itu ada kaidah-kaidah turunan lagi. Jadi kalau disebut kaidah kulliyah, itu berarti di bawahnya ada kaidah turunan. Apa kaidah turunannya? Hukum asal, hukum asal. Contoh misalnya hukum asal segala sesuatu atau hukum asal segala sesuatu atau haro suci. Artinya kita sentuh benda apapun tidak boleh kita hukumi dia najis sampai datang dalil dulu yang menunjukkan bahwasanya itu najis. Karena ini yakinnya itu suci. Najis itu mesti didatangkan dalil dulu baru bisa menghilangkan keyakinan tadi. Nah, di sini kalau kaidah darah, ini beliau buat kaidah kayak begini. Al aslu fid dam alladhi yusibul mar'ah annahu haidun. Hukum asal darah yang didapati wanita, hukum asalnya adalah haid. Kalau itu keluar dari kemaluannya, ya, maka kita hukumi haid. Walaupun kita kenal darah wanita yang kena hukum itu ada 3. Kemarin telah kita singgung, yaitu darah haid, kemudian darah nifas, kemudian darah istihadah. Apa tadi? Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Penting nggak ini laki-laki pelajari ini juga? Penting. Hah? Penting nggak? Pentingnya untuk apa coba? Kalau enggak kalian pulang aja lah, enggak apa-apa. Kalau enggak penting saya ngajar ibu-ibu aja, ya, ngajar para akhwat aja. Apa pentingnya? Buat nikah, masya Allah, itu singkat padat jelas, wis rampung. Sudah itu kalimat yang jami' kalim, yaitu singkat padat jelas, wis untuk nikah. Sudah paham berarti? Paham kan? Ini masih nyambung gak yang lain ini? Tadi dia bilang untuk nikah, paham? Nah, sudah kalau begitu. Sudah ya? Nggak perlu saya jabarkan lagi syarahnya itu apa lagi kan? Nah, sudah jelas. Nah, hukum asal darah yang dapat wanita haid dulu.
Maka darah macam-macam yang keluar dihukumi haid dulu. Bila haddi lisinihi, tanpa kita batasi umur wanita itu dapat haid itu berapa tahun, minimalnya berapa tahun, atau maksimalnya darah haid itu berhenti sudah umur berapa, nggak dibatasi usia. Kemudian wala qadrihi, lama waktunya haid juga tidak dibatasi. Wala takarrurihi, yaitu pengulangannya tiap bulan atau tiap berapa kali, berapa bulan didapati haid juga tidak dibatasi. Atau tiap bulan itu dia dapati haid berapa kali, tidak dibatasi. Apa boleh jadi bisa 2 bulan baru dapat, bisa jadi. Ada yang karena pengaruh hormon, ya, karena misalnya pakai pil KB, itu hormonnya terganggu, 1 tahun nggak dapati haid, atau 1 tahun dia cuma dapati haid 1 kali saja, maka tidak dibatasi. Kalau itu darah haid sudah dihukumi haid. Lalu illa in adbaqad dam alal mar'ah, kecuali bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita, au sara la yanqati'u anha illa yasiran, darahnya itu tidak pernah berhenti kecuali sedikit, fa innaha tasiru mustahadha, jika air tadi banyak, maaf, jika darah itu banyak atau darah itu tidak pernah berhenti kecuali sedikit saja, maka darahnya dihukumi darah istihadha. Nah, maka diberikan kaidah umum seperti ini. Dan pembahasan haid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pembahasannya sangat-sangat singkat sekali. Cuma 2 pertemuan aja nanti saya bahas. Ini pertemuan yang ini 1. Yang kedua nanti untuk membedakan darah istihadha dan darah haid. Itu saja. Dan ini sudah meringkas pendapat-pendapat dalam fikih madhab. Dan juga pernyataan beliau ini sudah membantah pendapat-pendapat yang panjang lebar terlalu dibicarakan namun tidak dikuatkan dengan dalil. Beliau sudah meringkasnya dalam kalimat ini. Dan beliau ketika bahas kaidah ini beliau tidak pakai dalil. Maksudnya setelah itu beliau tidak sebutkan dengan kalimat dengan dalil-dalil, tidak. Karena apa? Ya memang pembahasannya seperti ini, tidak perlu panjang lebar sama sekali, karena tidak banyak dalil yang berputar membahas masalah lama haidnya itu berapa lama, kemudian pengulangannya itu berapa kali, kemudian bentuk haidnya itu kayak bagaimana, bagaimana jika ada darah yang banyak, ya semua kaidah seperti ini saya sudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita lihat apa itu darah haid. Mengenal darah haid. Darah haid adalah darah normal yang keluar dari bagian dalam rahim melalui kemaluan wanita dewasa, keluar pada waktu tertentu. Disebut darah tabi'iyah atau jibillah, yaitu darah normal, punya siklus tertentu. Dia normal itu. Asalnya wanita itu harus mengalami seperti itu. Kalau wanita dia tidak mengalami haid, wah dia kena masalah ini. Ada yang sampai umur 15 tahun, 20 tahun darah haid gak keluar-keluar. Itu malah jadi masalah. Ada juga sudah dapat haid kok tapi haidnya gak datang-datang. Itu juga sudah penuh kekhawatiran. Namun kalau dia nikah, haidnya itu gak datang-datang, ya senang. Namun kalau gak nikah, haidnya gak datang-datang, gimana coba? Hah? Dia cari di lampu merah kan, kalau haid nggak pengin apa haidnya gimana itu, silakan hubungi nomor ini, ya kan? Kalau haidnya itu nggak lancar atau apa gitu kan, silakan hubungi nomor ini. Tahu maksudnya apa? Tahu kan? Ya, karena memang di luar nikah. Ya. Namun ini darah normal. Ini bukan darah penyakit, maka keluar dari kalimat ini pengertian ini darah istihadha. Darah istihadha tidak masuk dalam bahasan ini. Karena darah istihadha darah yang tidak normal, tidak punya siklus seperti darah haid. Lalu ciri-ciri darah haid. Ciri-ciri darah haid adalah pekat, bukan encer, baunya tidak enak, dan bukan darah yang beku.
Nah, ciri-ciri kalau para ulama katakan seperti ini. 1, pekat. Tidak seperti cair mengalir gitu, enggak. 2, baunya tidak enak. Maka ada hikmahnya. Suami tidak boleh menyetubuhi istrinya, ini hikmahnya ini. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Terus yang ketiga, bukan darah yang mujammada, yaitu darah yang beku. Terus kaidah memahami darah. Kaidah memahami darah. Hukum asal pada darah yang didapati wanita adalah haid. Inilah hukum asalnya. Bisa dianggap darah lain jika ada dalil yang menunjukkan keluar dari hukum asal. Taib. Hukum asal itu gini. Hukum asal wanita kalau dapati darah itu darah haid. Kita bisa hukum itu darah jenis lain, yaitu darah istihadah atau darah nifas. Maka kalau ada petunjuk untuk mengatakan keluar dari hukum asal. Namun kalau tidak ada maka tetap dihukumi darah haid. Maka kalau dia hukum itu darah haid, berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ini hukum asal sudah sangat membantu sekali. Umur, kadar lamanya dan pengulangan keluarnya haid. Berdasarkan keterangan dari Syekh As-Sa'di, berarti tidak ada batasan umur untuk waktu keluarnya haid. Inilah pendapat Imam Ad-Darimi dari ulama Syafi'iyah, juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan menjadi pendapat ulama belakangan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, taib. Untuk batasan umur itu kadang sebagian ulama mengatakan misalnya tanda balik, ya dapati haid normalnya atau biasanya umur 9 tahun. Ada yang batasi umurnya sekian, nanti umur maksimalnya itu sekian. Yang tepat seperti pendapat ini, ada situ pendapat ulama-ulama besar juga. Walaupun pendapat yang disebutkan di sini mungkin menyelisih pendapat ulama-ulama mazhab. Namun yang jelas tidak ada standar dalil yang membatasi umur tadi. Maka kita perlakukan bebas, artinya tidak dibatasi dengan umur untuk keluarnya darah haid. Terus yang di bawahnya lagi. Juga untuk berapa hari haid itu keluar tidak ada batasannya. Inilah pendapat dalam mazhab Malikiyah, pendapat sebagian salaf, pendapat Ibnu Mudhir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Ibnu Baz, Al-Albani dan Ibnu Utsaimin. Baik. Juga pendapat ulama-ulama saat ini juga berpendapat kalau untuk berapa lamanya darah haid tidak dibatasi. Kecuali tadi kalau darahnya keluarnya banyak, tidak berhenti itu lama, maka dihukumi darah istihadah. Terus begitu juga tidak wajib melakukan hitungan berapa bulan pengulangan untuk menghukumi itu haid. Nah, begitu juga ini haid ini 1 bulan itu berapa kali atau berulang lagi nanti bulan berapa, itu tidak dibatasi. Maka selama itu dapat darah haid maka dihukumi haid. Terus kapan dihukumi? Kapan dihukumi darah istihadah? Bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Ini adalah hukum pengecualian dari kaidah asal di atas. Dari kaidah tadi, hukum asalnya darah itu adalah darah haid. Namun kalau darahnya itu banyak, darahnya itu tidak berhenti kecuali sedikit, maka keluar dari hukum asal. Dihukumi sebagai darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit. Yang ini tentu hukumnya berbeda. Kalau darah haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Namun kalau darah istihadah tetap sholat, tetap melaksanakan puasa. Sehingga kalau wanita tidak pahami ini benar-benar, tidak paham akan perbedaan darah haid dan darah istihadah, dia akan terjerumus pada perkara mau mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat. Ini kalau tidak dipahami baik-baik oleh wanita, ya, maka dia akan terjatuh dalam hal itu. Ya. Terus kapan dihukumi sudah punya kebiasaan haid? Kapan dihukumi sudah punya kebiasaan haid? Haid dihukumi sudah jadi kebiasaan jika sudah berulang sebanyak 3 kali. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, dipilih pula oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, lihat. Disebut wanita itu sudah punya kebiasaan haid itu berapa kali? Karena ada yang siklusnya itu nggak normal. Tadi saya sebut misalnya karena pakai pil KB akhirnya 1 tahun cuma dapat 1 kali saja. Terus misalnya dia stop dari pakai pil KB tadi coba.
dia stop, kan nanti darahnya kembali keluar lagi, darah haid kembali keluar lagi seperti biasa. Butuh pengulangan berapa kali sehingga kita katakan itu jadi adah, itu jadi kebiasaan. Kenapa kita bahas ini? Nanti ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya dari perkataan Syekh Sa'di. Karena wanita itu mau menilai itu darah haid atau darah istihadhah, di antara yang harus dia pahami, sudah punya kebiasaan haid ataukah belum. Kalau dia sudah punya kebiasaan haid misalnya 6 hari, kok darahnya itu keluar lebih daripada 6 hari, dapat dihukumi yang 6 hari tadi itu haid, yang lebih dari itu dihukumi sebagai istihadhah. Kok darahnya keluar 20 hari padahal sebelumnya saya sudah berulang ini. Wanita ini katakan saya sudah berulang ya sampai 3 kali. Sama 6 hari terus, namun kok ini jadi 20 hari? Oh, berarti 6 hari ini sudah jadi kebiasaan. Maka ketika ada siklusnya kok tidak normal seperti itu, kok lebih daripada 6, maka kita dapat katakan yang normal tadi itu dihukumi 6 hari tadi haid, yang lebih daripada itu keluar terus darah, bahkan dikatakan darah banyak nggak berhenti, maka itu dihukumi sebagai istihadhah. Penjelasan lengkapnya nanti ketika kita bahas perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Terus siapa yang sudah punya kebiasaan haid, lantas darah bertambah atau berkurang, atau haid datang lebih cepat atau datang telat, maka dihukumi haid. Jika darah tersebut berhenti, maka dihukumi sudah suci. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i, dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Nah, namun diberi catatan di sini, kebiasaan tadi itu kadang datang tepat, misalnya keluarnya tanggal 2, terus ya tanggal gitu terus. Namun kadang untuk 1 hari, oh besoknya baru datang atau lebih cepat. Maka ini tidak dianggap masalah. Kalau menurut pendapat ini tidak dianggap masalah, maka tetap dihukumi haid. Boleh jadi kebiasaannya 6, namun suatu saat tambah lagi 1 lagi, yaitu jadi 7 hari, maka tetap dihukumi haid. Mumpung masih bersambung di sini, maka dihukumi sebagai darah haid. Terus pembahasan terakhir, hukum cairan kehitam-hitaman dan cairan kuning. Yang pertama, jika cairan tersebut keluar pada masa haid, maka dihukumi haid. Hal ini berdasarkan kesepakatan 4 ulama madhab. 2. Yang kedua, sedangkan jika keluar di selain masa haid, maka dihukumi bukan haid. Inilah pendapat dalam madhab Hanafiyah, Hambali, salah satu pendapat Malikiyah, salah satu pendapat Syafi'iyah, dipilih juga oleh Ibnu Taimiyah, termasuk Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, sekarang cairan kehitam-hitaman dan cairan kuning. Ini biasanya disebut apa? Apa, Mas? Hah? Flek. Flek ini dilihat. Kalau flek ini keluar pada masa haid, masa haidnya misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7, ada flek yang keluar di situ, maka dihukumi flek ini tetap dihukumi haid juga. Namun kalau di luar dari ini 1 sampai 7 itu normalnya, namun kalau dia keluar tanggal 20, padahal sudah ada kebiasaan tadi, sudah ada siklus normal, namun kok keluar itu di luar dari tanggalnya, maka kalau keluar dari masa haidnya dihukumi istihadhah. Dengan catatan, kalau sudah punya kebiasaan, mudah untuk membedakan seperti ini, untuk menghukumi flek tadi. Namun kalau belum punya kebiasaan, nah nanti di pembahasan selanjutnya nanti insya Allah akan dibahas. Mesti dilihat apa? Wah, ini nggak punya kebiasaan, apa yang dijadikan patokan? Nah, nanti akan dijawab oleh Syekh Sa'di di penjelasan selanjutnya. Beliau bahas cara membedakan darah haid dan darah istihadhah dilihat dari 3 tinjauan. Ya, dilihat dari 3 tinjauan, dan itu jadi kaidah penting sekali untuk memahami darah haid pada wanita. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua atau bapak atau keluarga yang belum melaksanakan sholat wajib? Apakah ada juga amalan-amalan khusus agar orang tua atau bapak mendapatkan hidayah? Amalan khususnya adalah dakwah dengan bijak dan dengan memperhatikan syarat-syarat. Para ulama ringkas untuk syarat-syarat dalam berdakwah atau dhawabit fi dakwah. Kaidah-kaidah dalam berdakwah ada 4 syarat penting. Yang pertama, harus dengan ikhlas. Yang kedua, dakwai dengan ilmu.
Yang ketiga, dengan hikmah dan sabar. Lalu yang keempat, memperhatikan keadaan orang yang didakwahi. Satu apa tadi? Ikhlas. Dua, dengan ilmu. Tiga, hikmah dan sabar. Empat, memperhatikan kondisi orang yang didakwahi. Maka dengan orang tua, empat hal ini diperhatikan. Dakwahi dengan ikhlas, kemudian dengan ilmu yang baik juga disampaikan pada orang tua, tanpa perlu memperbanyak dalil. Kadang cukup dengan tingkah laku saja. Kita tunjukkan kita itu rajin sholat, konsisten dengan sholat 5 waktu, konsisten dengan sholat berjamaah misalnya. Maka orang tua, kerabat dekat kita juga akan ikut seperti itu pula. Contoh terlebih dahulu. Enggak mesti dengan ilmu dan banyak dalil, enggak. Contoh itu paling mujarab sekali. Kemudian yang ketiga, dengan hikmah dan sabar. Hikmah di sini artinya kadang harus memperhatikan timing yang pas itu bagaimana. Cara penyampaian seperti apa. Urutan untuk prioritas dalam berdakwah, penyampaian pada orang tua itu apa yang mesti didahulukan. Kemudian butuh sabar karena belum tentu yang disampaikan langsung diterima. Kadang butuh waktu yang lama baru itu bisa diterima. Dia sudah beritahu baru setahun, mungkin tambah lagi waktu Allah uji lagi. Sabar enggak dia untuk dakwah seperti itu. Kemudian yang terakhir, memperhatikan kondisi. Enggak bisa terus-terusan. Kadang mungkin dengan candaan, kadang lihat kondisi kapan diberikan nasihat. Orang yang memberikan nasihat harus memperhatikan kondisi orang yang dakwahi. Apakah gamis sebatas betis adalah pakaian khas Pakistan bukan Saudi Arabia? Saudi Arabia itu pakaiannya dari atas itu langsung satu style dengan pakaian bawahnya. Jadi tidak ada terpisah antara seperti kita pakai sarung atau celana dengan baju, itu enggak. Stylenya itu satu, yaitu gamis, ya, utuh ke bawah, bukan yang setengah betis. Kalau mau ikut Saudi Arabia ya seperti itu, ya. Apakah benar jamaah tabligh itu berpusat di Pakistan? Iya, berpusat di Pakistan. Dan jamaah tabligh punya pemahaman tasawuf atau punya pemahaman sufi dengan menonjolkan sifat dakwah. Namun intinya satu kritikan saja, dakwah itu mesti didasari dengan ilmu yang benar, tidak cukup dengan modal semangat. Nah, ini saja kritikan yang harus dipahami, masukan, sehingga dituntut untuk berdakwah mau kemanapun itu mesti dengan ilmu. Kemarin kucing tetangga kos saya meninggal karena ditabrak pengendara motor. Dia tidak bertanggung jawab sehingga sang kucing dibiarkan tergeletak di jalanan. Bagaimana cara menguburkannya, Ustadz? Apakah perlu dimandikan terlebih dahulu? Lalu bagaimana pertanggungjawaban penabrak kelak di akhirat? Kalau dia sengaja ya jelas dosa. Dan tidak mau untuk ini keteledoran dia, dihukumi nantinya. Namun kalau ditanya untuk menguburkan gimana, perlu mandikan terlebih dahulu, wah dia tidak ada beban taklif. Ya, hewan itu nggak usah bahas beban taklif dia. Oh dia makan najis nanti hukumnya gimana ya dia ya. Dari sisi dia itu mau makan apapun itu bukan urusanmu. Ya. Dia nanti kok dapat tikus kok dia itu makan, wah itu bukan urusanmu, sudah biarin aja dia makan tikus. Kita juga butuh kucing untuk ngejar-ngejar tikus kok. Masalah nggak untuk dia. Kalau untuk dia dosa nggak makan tikus tadi, nggak usah dibahas. Beban taklif nggak punya. Taklif itu beban sebagaimana orang sudah balik itu kena hukum. Wah ini wajib, ini sunnah. Kucing nggak perlu dibahas. Ya, mau dia makan kucing halal apa haram untuk kucing gitu, nggak usah dibahas kayak dia itu. Nanti efek lainnya, kalau dampak lainnya misalnya ini berpengaruh pada hewan yang halal untuk dimakan. Misalnya lele misalnya. Kalau dia makan bangkai itu bagaimana? Nah, lele ini kan kita konsumsi. Ya, lele ini kita konsumsi. Nah, lele yang makan bangkai itu gimana? Nah, itu baru dibahas. Karena ini punya dampak untuk kita. Namun kalau itu kerjaan dia sendiri gak usah diurus. Andai pun jenengan lihat kucing itu mati di situ, enggak dikubur pun, ya, kemudian misalnya ditemukan di sawah lah, diam beberapa waktu, kemudian jadi busuk sendirilah. Sudah, kita nggak kena dosa apa-apa.
Mungkin kalau di lingkungan kita perlu hilangkan karena takut menimbulkan mudarat pada yang lainnya, baunya yang nggak enak. Nah itu yang perlu kita sikapi dengan cara kucing itu tadi dikubur. Sudah, itu saja. Nggak ada ritual-ritual khusus. Ustaz mau nasihatnya agar saya selalu bersikap tawadhu. Di antara kiat tawadhu banyak baca kisah-kisah orang soleh. Seperti tadi yang disampaikan Muawiyah tadi. Itu kisah-kisah orang soleh itu banyak sekali yang menunjukkan sikap tawadhu atau rendah hati mereka ketika berada di hadapan orang lain. Salah satu sunnah ketika akan tidur adalah berwudu. Bagaimana jika sedang haid? Apakah wudunya sah? Imam Nawawi menyatakan wanita haid tidak perlu berwudu. Karena tujuan untuk meringankan hadasnya pun tidak. Jadi kalau mau tidur langsung, ya silakan tidur langsung. Tidak ada disyariatkan untuk berwudu. Bagaimana jika di waktu-waktu terdahulu saya memiliki utang, tetapi saya lupa jumlahnya, dan kepada siapa saya itu berhutang? Bagaimana cara saya melunasinya? Sebisa mungkin cari tahu itu utangnya itu pada siapa, besarnya itu berapa. Kalau besarannya kita itu tidak dapati itu berapa, ya taruhlah perkiraan saya itu biasanya utang berapa. Dulu kalau biasanya utang 100.000 ya sudah, berarti 100.000 ini berapa kali dihitung saja, mungkin ditambahkan lebih daripada kebiasaannya tadi. Lalu tutup kekurangan-kekurangan tadi. Siapa tahu sudah bayar juga utang tadi, namun punya kekurangan, maka tutup lagi dengan sedekah. Tutup lagi dengan sedekah sunnah. Andai yang kita utangi itu sudah meninggal dunia atau kita nggak tahu ada di mana, niatkan atas nama orang yang punya uang tadi. Niatkan atas nama orang yang punya uang tadi. Berarti kalau sudah meninggal dunia, sedekahkan atas nama dirinya. Bagaimana cara mensucikan harta dari harta haram, misal dari riba? Kalau dari riba, yang jelas para ulama sarankan untuk dihindari penyaluran untuk masjid. Apa dalilnya? Di antara dalilnya itu adalah ketika pembangunan Ka'bah, pembangunan ulang Ka'bah ketika masa umur Nabi SAW itu sekitar 35 tahun, Ka'bah ketika itu kena banjir bandang, banjir besar, Ka'bah hancur. Maka dibangun pondasi ulang, Hajar Aswad butuh lagi diletakkan lagi ketika itu. Yang sekarang itu dulu bentuknya Ka'bah itu seperti huruf D. Yang bagian lengkungnya sekarang ini kalau yang ada saat ini itu yang kita kenal dengan Hijr. Atau orang-orang sebut dengan Hijr Ismail. Namun penyebutan yang tepat itu Hijr aja. Ya, dengan huruf D tadi. Kayak bentuk D itu. Nah, pembangunan Ka'bah sekarang itu cuma kotak full aja seperti itu. Sedangkan yang melengkung gini itu tidak diselesaikan. Yang dulunya itu memang dana itu kurang untuk penyelesaian itu. Nah, apa sebabnya? Karena dulu orang-orang Quraisy ketika ingin membangun ulang Ka'bah, mereka sudah bertekad ingin membangunnya dengan harta halal. Mereka bertekad ketika itu pokoknya tidak boleh harta penzoliman ada di sini. Harta haram ada di sini, harta riba juga termasuk. Harta riba juga termasuk di sini. Mereka tidak mau Ka'bah dibangun dengan harta riba pula. Orang Quraisy paham itu. Mereka orang musyrik. Paham kayak gini, mana haram mana bukan. Nah, maka diambil dalil ini sebagai dalil oleh ulama-ulama bahwa untuk pembangunan masjid tidak boleh dengan dana riba tadi. Dan memang Allah inginkan kita itu sedekah dengan harta yang halal. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, baik, dan Allah cuma menerima dari yang baik-baik saja, dari yang halal saja. Alasannya kenapa tidak untuk masjid? Dalil tadi. Maka berlakukan untuk penyaluran yang lainnya, untuk fasilitas umum. Miskin, orang miskin bisa dibantu, orang yang terlilit utang bisa dibantu dengan harta riba tadi. Bisa mensucikannya seperti itu. Dan ingat, tujuannya mensucikan, bukan tujuannya sedekah. Karena apa tadi? Sedekah tidak boleh dari harta yang haram. Jadi cuma istilahnya menyucikan saja atau membersihkan harta kita. Itu saja tujuannya. Bagaimana hukum kerja sebagai maklar tanah atau rumah? Tergantung di sini asalnya boleh. Disilakan dengan simsar, ini boleh selama satu,
tidak membawa mudarat. Contoh membawa mudarat gimana? Orang kota jadi calo atau makelar untuk orang desa, harga terlalu tinggi jadinya dia itu jual, dan ini sebenarnya kalau orang desa itu jual langsung bisa dengan harga yang murah. Namun gara-gara calo-calo seperti ini, dia buat harga itu terlalu tinggi sekali. Berarti masalahnya di sini karena merugikan pasar. Jadi syarat makelar yang pertama tidak merugikan besar pasar atau orang banyak. Ya jelas mungkin harga memang tinggi, namun tidak merugikan orang banyak. Kemudian yang kedua, amanat. Jadi calo itu amanat. Kalau dia misalnya ditetapkan, kamu pokoknya jual ini 500 juta, jual tanah misalnya 500 juta. Persenanmu nanti saya yang beri. Kamu nggak boleh naikkan dari harga itu. Oh ternyata dia jual 700 juta. Terus ketika dia serahkan kepada yang punya, ini sudah laku 500 juta. Dapat lagi komisi lagi. Oh berarti tadi sebelumnya dia bohong, ini ternyata dia jual dengan harga lebih, nggak amanat berarti. Nah bentuk tidak amanat seperti ini yang tidak boleh ada ketika jadi makelar atau jadi calo. Dan juga yang ketiga, tidak boleh makelar atau calo ini mendukung kemaksiatan. Misalnya calo atau makelar ya untuk nyogok, bentuknya nyogok. Misalnya ada pada apa? Mau buat SIM. Ada nggak calo-calo di situ? Ada kan? Nah kita bayar lebih dari yang sebenarnya. Kalau bikin SIM biasa misalnya 100.000, itu bisa 4 kali lipat 400.000. Nggak pakai tes. Ya, dia nggak pakai tes. Maka lewat calo semacam ini, berarti dia dukung dalam maksiat karena pakai sogok di situ. Nah, ini juga calo yang bermasalah. Suami saya gajinya tidak besar, namun alhamdulillah sangat pas dan dapat memenuhi kebutuhan kami. Saya sadar banyak sekali dosa sehingga ingin banyak-banyak bersedekah. Orang tua saya pun selalu mengajarkan untuk bersedekah, baik saat lapang maupun sempit. Masalahnya suami kerap menghalangi saya dan bilang kalau uangnya terlalu besar, mendingan ditabung saja untuk anak kami. Mohon nasihatnya Ustaz. Sedekah perlu memperhatikan kondisi. Walaupun Nabi SAW mengatakan ketika ditanya apa sedekah yang paling afdal, beliau jawab al-juhdul mukil. Apa itu al-juhdul mukil? Yaitu sedekah ketika sempit, sedekah ketika susah. Namun orang perlu perhitungan di sini karena dalam penyaluran harta atau memanfaatkan harta itu mesti melihat satu, penyalurannya itu mesti pada yang wajib dulu. Kalau suami berarti pada nafkah dulu. Kalau yang wajib sudah dengan nafkah ini, yang kedua perhatikan lagi masih ada lagi kelebihan mampu untuk zakat. Ketika memenuhi syarat nisab dan haul, maka zakat berarti dia keluarkan. Baru yang ketiga dia manfaatkan untuk sedekah sunnah. Nah ini mungkin tidak berlaku untuk perempuan. Karena perempuan dia tidak mesti beri nafkah kepada keluarga. Nah kalau memang kondisinya seperti itu silahkan dengan memperhitungkan baik-baik ya kondisi keuangan dan tidak menyusahkan diri. Walaupun tadi hadisnya ada seperti itu dan itu menunjukkan keadaan yang baik sekali ketika bersedekah ketika keadaan yang sangat-sangat sempit. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan diganti dengan keberkahan dari harta yang diganti dengan pahala yang besar juga. Saya mau tanya, dari SD dalam sekolah formal kita diajarkan tata cara wudhu, sholat dan doa-doa harian yang banyak tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang sulit sekali untuk dihilangkan. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya tidak semua salah, cuma beberapa hal perlu diluruskan. Saya tidak mau katakan semua salah enggak. Cara wudhunya, cara wudhu jenengan mulai misalnya ketika SD itu diajarkan mulai dari membasuh muka dulu yang masuk rukun. Kemudian tangan sampai siku, terus mengusap kepala, ya. Kepala kalau dalam mazhab Syafi'i itu mashu ba'dar ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala saja. Kemudian kaki itu sampai mata kaki. Dari sisi penetapan seperti ini tidak ada masalah, didukung oleh dalil juga. Namun ada beberapa mungkin perlu diluruskan. Misalnya, ini perlu nggak melafazkan niat. Namun sebagian ulama belakangan seperti ulama mazhab Syafi'i, Hambali bolehkan ini. Namun mana dalil yang lebih tepat dalam masalah ini? Ini perlu kita dekati dengan dalil lagi. Nah, solusinya gimana? Saya sarankan banyak belajar saja. Yang keliru-keliru saja yang diluruskan. Antum memakai cara sholat seperti dulu pun gak masalah. Tinggal, oh ini kurang pas, tinggal diperbaiki lagi. Ya, tinggal diperbaiki lagi sesuaikan dengan dalil-dalil ketika mengaji atau belajar dari guru. Nanti dari dalil ini akan meluruskan kesalahan yang ada.
Apakah menjamak sholat harus dilakukan di masjid? Tidak. Sesuai dengan keadaan ketika itu, dia dapati di mana dia jamaah sholat. Kalau dimaksudkan dalam safar berarti bebas. Bolehkah dalam sholat membaca surat pilihan yang sama? Misalkan rakaat 1 dan 2 sama-sama membaca surat Al-Insyirah setelah surat Al-Fatihah. Boleh. Dalilnya, pernah seorang sahabat setiap rakaatnya itu bahkan mengulang surat Al-Ikhlas. Ditanya oleh Rasul, ditanya oleh para sahabat bertanya pada Rasul, ini orang ini ulangi Al-Ikhlas terus setiap kali rakaatnya, setiap rakaatnya. Maka Rasul tanya, coba tanya ke dia, apa alasannya dia baca Al-Ikhlas terus? Setiap baca surat lain dia baca lagi Al-Ikhlas. Maka ketika itu orang ini jawab, karena saya cinta Ar-Rahman. Karena saya uhibbur Rahman, saya mencintai Ar-Rahman. Karena di dalam surah Al-Fatihah membicarakan khusus tentang Allah, maka dia menyukainya. Maka lapor ke Nabi seperti itu jawabannya. Rasulullah SAW katakan padanya bahwasanya Allah benar-benar mencintainya. Menunjukkan boleh mengulangi surat yang sama setiap rakaat, namun afdolnya dengan surat yang berbeda-beda. Bagaimana memberi penjelasan kepada teman jika saya bukan fanatisme golongan, karena hanya mengikuti kajian-kajian golongan tertentu, yaitu salaf saja. Intinya gini, kita belajar itu butuh guru yang benar, butuh rujukan yang benar pula. Ada rujukan dari Al-Quran, ada rujukan dari Sunnah Nabi SAW, hadis. Gurunya bagaimana? Ciri-ciri guru yang benar gimana? Selalu ketika menyampaikan pendapat itu dengan dalil, dan dia istiqomah dengan pendapat tersebut dengan dalilnya yang ada. Dia nggak pakai kepentingan, wah ini karena ada kepentingan politik, wah saya ubah sedikit dulu pendapatnya. Wah ini karena nggak enak pada yang ini, wah saya lagi ubah lagi. Enggak. Dia konsekuen dengan dalil, pegang dalil itu. Walaupun orang banyak itu mungkin menyelisih dalam hal ini, ataupun dia menyelisih pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, dia cuma pakai minoritas saja. Dia tidak pandang karena dia mau mengikuti dalil. Nah kalau prinsipnya seperti itu, ikuti guru semacam itu. Ini bukan fanatisme namanya, kita ikuti dalil intinya. Kalau fanatisme itu maksudnya fanatisme gurunya mau benar mau salah, pokoknya mau ikut itu aja. Itu namanya fanatisme yang nggak benar. Namun kalau maksudnya ini ikuti dalilnya, wah itu baru benar. Kok saya struck sama ustaz ini karena dia itu sampaikan dalil terus, ya ikuti itu. Ya, bukan karena wah ini kayaknya ini bagus, ini banyak guyonnya, kemudian wah ini pendapatnya kayak gini. Ya, bukan, lihat dalilnya itu bagaimana. Karena ingat, seorang itu dikatakan berilmu, dia ikuti dalil, bukan ikuti pendapat saja. Orang bisa menyampaikan pendapat apapun, namun dari sisi fakih paham atau enggak? Oh enggak paham dia. Ulama fikih itu bertingkat-tingkat. Ada ulama fikih yang paham dalil, ada ulama fikih mazhab itu yang cuma paham qaul saja, yaitu pendapat mazhabku itu seperti ini. Itu saja dia pahami. Dalil gimana? Wallahu a'lam, saya tidak tahu dalilnya, dia bilang. Namun kalau dia itu paham dalil, lebih lagi kuat pendapatnya. Maka tingkatan Imam Nawawi itu dengan di bawah Imam Nawawi yang cuma taklid saja pada mazhab Syafi'i itu berbeda. Imam Nawawi itu konsekuen dengan dalil, dia bisa menyelisih pendapat Syafi'iyah itu Imam Nawawi. Karena dia konsekuen dengan dalil. Ya, dia ngotot dengan dalilnya. Saya punya dalil kayak gini, saya menyelisih mazhab Syafi'i enggak apa-apa. Tingkatannya berbeda. Ibnu Hajar juga mazhab Syafi'i. Tingkatannya berbeda dengan ulama-ulama yang cuma sekedar hafal qaul ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama Syafi'iyah bertingkat-tingkat. Maka kalau mau tentram, ikuti dalil. Ya. Dan kalau jenengan itu ngaji dengan seorang ustaz atau kiai yang ikuti dalil, terus tuh tenang gitu. Namun kalau cuma pendapat saya kayak gini, ini kayaknya menurut saya seperti ini. Ya, kalau cuma menurut pendapat, wah nggak tenang kita. Terus saya mau ikuti siapa kalau gitu? Saya harus ikuti Al-Quran, ikuti hadis, kok ikut pendapat dia terus? Bagaimana hukum membehel gigi, operasi tompel hanya untuk memenuhi syarat sebuah tes kesehatan ustaz? Intinya kalau mau ini operasi behel gigi tadi, tujuannya kalau memang darurat, bukan hanya sekedar gaya, style, model, ya, maka kalau tujuannya darurat boleh. Namun kalau cuma sekedar style, gaya saja, baiknya tidak dilakukan. Sabar dengan keadaan yang ada. Ustaz, apa hukumnya orang yang membatalkan suatu jual beli dalam transaksi yang sudah saling disepakati?
Transaksinya sudah saling disepakati, iya. Walaupun belum sempat dibayar, karena ternyata ada barang lain yang sangat dibutuhkan. Boleh? Ada istilahnya hak khiyar. Misalnya kita itu datang ke supermarket. Ini saya sudah bawa barang-barang di keranjang ini. Uang saya cuma 200.000 saya. Ternyata di kasir hitungnya 300.000 itu, ya. Ternyata uang saya cuma 200.000. Apa yang jenengan lakukan apa? Hah? Apa yang dilakukan? Kurangi kan? Nah, ketika itu mau kurangi, berarti kita kan batalkan transaksi berupa barang. Boleh. Kalau ini belum terjadi jual beli, baru akad misalnya, atau mungkin ada DP di sini, boleh dia batalkan kalau punya kepentingan yang mendesak. Tinggal sampaikan saja kepada penjual. Dan Nabi SAW itu memuji setiap penjual yang mau menerima ketika dibatalkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bahkan balas dia dengan pahala yang besar. Ya, ada dalam istilah jual beli itu dia batalkan gitu saja. Penjual gimana? Sikapnya, sikap yang paling baik, menerima dengan sabar. Walaupun alasannya wah dia mau cari yang lainnya gitu. Kalau mau diterima, insya Allah akan dapat ganti. Kalau ini memang dia itu berbisnis atau berjual beli, Allah akan ganti dengan rizki yang lainnya lagi. Rizki bukan hanya dibatasi pada itu saja, bukan pada pembeli ini saja. Apakah perlu melakukan sholat rawatib lagi ketika menjamak sholat zuhur dan asar? Apa benar ketika menjamak sholat tidak boleh ada pemisah atau jedanya, misalnya dengan zikir atau hal lainnya? Yang kedua dulu saya jawab. Kalau jamaknya yang dimaksudkan jamak takdim, dalam mazhab Syafi'i punya dua syarat penting. Yang pertama, syaratnya itu adalah harus berurutan, tertib, berurutan. Misalnya zuhur dan asar, saya jamak takdim, maka saya kerjakan sholat zuhur dulu kemudian asar. Takdim ya, maka tidak boleh dibalik asar dulu baru zuhur, nggak boleh. Syarat kedua lagi yang penting adalah tawali, tidak boleh ada jeda waktu yang lama antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Maka tidak boleh dipisah dengan zikir antara sholat zuhurnya dan sholat asarnya. Setelah imam salam, misalnya kalau dia berjamaah, dia berdiri, dia cari tempat di belakang, lakukan sholat asar langsung. Kalau dia punya teman, dia berjamaah berarti. Kenapa demikian? Ya istilahnya saja takdim, dia itu jamak. Yang jamak itu menggabungkan. Ya, kalau menggabungkan, kalau menurut ulama Syafi'iyah sudah nggak ada jeda. Walaupun dari sisi dalil ini saya belum dapati sampai saat ini. Namun kalau mau dipraktekkan, praktekkan seperti ini saja. Lebih aman. Walaupun memang ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah suatu saat ingin menjamak sholat, ada jeda waktu, dia ngurus hewan dulu, atau sahabat ngurus hewan, kemudian balik lagi, kemudian sholat berjamaah. Namun hati-hatinya seperti tadi. Qaulul ikhtiyat, yaitu pendapat hati-hati, ya tidak dipisah terlalu lama antara sholat pertama dan sholat kedua. Adapun tadi katakan rawatibnya, apakah perlu dilakukan? Kalau jamaknya bukan jamak untuk safar, maka bisa dilakukan nanti setelah jamak zuhur dan asar. Namun kalau jamaknya itu maksudnya untuk musafir, kebiasaan Rasulullah SAW meninggalkan setiap sholat rawatib kecuali sholat sunnah fajar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW jaga sholat sunnah fajar itu setiap kali mukim dan juga safar, beliau jaga. Namun kalau rawatib yang lainnya ketika bersafar beliau tinggalkan. Cuma sholat sunnah fajar saja, qobliyah subuh yang beliau jaga. Hukum menjawab azan ketika di kamar mandi, maka tidak perlu dijawab kalau di kamar mandi karena tidak boleh menyebut nama Allah di dalamnya. Jika ada beberapa azan yang sedang berkumandang, cara jawabnya bagaimana? Pilih saja yang paling dekat dengan kita, itu yang kita jawab kumandang azannya. Bagaimana hukum orang kafir yang ikut membantu proses penyembelihan dan bersih-bersih daging kurban saat Idul Adha? Kalau sekedar bantu aja tidak masalah. Adapun kalau dia diberi dari hasil kurban, menurut pendapat paling tepat masih boleh. Bentuknya adalah sedekah. Ya, bentuknya adalah sedekah. Ini pengaturannya tidak seketat kalau kita itu bagi zakat atau bagi hal-hal yang lainnya. Kalau untuk orang kafir ketika ini boleh. Bagaimana contoh mengajarkan tauhid pada anak balita? Ya cukup pengenalan kepada Allah itu bagaimana, pengenalan tentang sholat, pengenalan tentang agamanya, cukup yang penting-penting saja karena tidak terlalu urgent bagi dia untuk tahu secara detail-detail tentang masalah akidah. Apa yang harus dilakukan saat kita sholat sunnah 4 rakaat di masjid, namun pada saat yang sama kita ditepuk untuk menjadi imam untuk sholat maghrib?
Lakukan sholat seperti apa yang kamu niatkan. Kalau ada yang ikuti sholat maghrib, biar dia nanti di belakang dengan kerjakan sholat maghrib sesuai dengan niatannya juga. Dan kesimpulannya, boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Ini menurut pendapat yang paling tepat, boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Imamnya misalnya lagi sholat maghrib, makmumnya sholat isya, atau sebaliknya boleh. Atau imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Atau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib juga boleh. Tinggal nanti masing-masing kerjakan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apabila orang tua meminjam uang kepada anak untuk bisnis, apakah wajib dikembalikan? Dalilnya simpel, ya. Hartamu, ya, adalah harta bapakmu. Maluka malu abik. Hartamu itu milik bapakmu. Artinya kalau orang tua selama tidak memudaratkan anak, ya, maka dia tidak kembalikan, tidak masalah. Anak tidak boleh nuntut dalam masalah ini, dan ini juga bentuk berbakti pada orang tua. Wallahu a'lam. Satu orang tua sedang berhutang kepada anak. Bagaimana hukumnya sang anak memakan makanan pemberian orang tua? Apakah termasuk riba? Kalau yang dimaksud di sini, pertama, pemberian makan sewajarnya saja seperti orang beri makan, orang tua kepada anak, tamu kepada tuan rumah kepada tamu, yang sewajarnya maka tidak masalah. Namun kalau ini gara-gara utang, nah ini gara-gara utang akhirnya diberi lebih daripada kebiasaan. Nah, ini karena dia ini beri utang pada saya, kemarin biasanya saya kasih dia makanan ini karena ini luar biasa bantuannya, saya kasih keluar makanan berlebih. Nah, berlebihnya ini di luar dari kadar kebiasaan, ini nanti dapat dihukumi sebagai riba. Bisa lihat nanti di kaidah-kaidah tentang riba di buku yang saya tulis, Taubat dari Utang Riba dan Solusinya, atau lihat di website rumaisa.com. Ustadz, saya memiliki teman baik, namun beberapa hari ini dia tidak mau bertemu saya karena kesalahan saya yang beberapa hari lalu sering menanyai dia sudah sholat apa belum, kenapa kok jarang kelihatan di masjid, lagi di mana, dan lain-lain. Hingga akhirnya saya memberikan nasihat ke dia agar tidak terpengaruh oleh teman yang buruk. Saya terlalu protektif mengontrol ibadahnya, sampai menanyakannya pada teman-temannya juga, sehingga membuat dia tidak nyaman. Dan sejak itu dia menjauh dari saya. Ya jelas dia menjauh. Kamu tanyain terus, kamu sudah sholat apa belum? Lebih daripada bapaknya berarti. Kamu sudah pergi ke masjid apa belum? Ya sewajar-wajarnya aja lah. Ya cukup nyapa gitu, bentuknya dalam bentuk sapa. Ayo ke masjid yuk, bareng yuk, gitu aja. Bentuknya kan bukan ini. Ayo yuk ke masjid, atau saya pergi ke masjid dulu ya. Mau ikut silakan gitu. Enggak usah bentuk paksaan kayak gitu. Saya jadi temanmu juga ini, saya juga takut-takut juga ini. Waduh, ketemu dia lagi. Ya mungkin kalau ini pas lagi di jalan, saya lewat jalan sana nanti ditanya lagi nih. Nah, ada caranya. Maka tadi saya sebutkan cara nasihati itu kayak ada keempat. Lihat kondisi orang yang dinasihati itu gimana. Ada yang senang nasihat, mau dinasihati apapun pun terima. Namun ada yang sifatnya kayak gini, ya perhatikan dia. Oh, kalau dia itu seperti itu, saya ubah, ini berarti saya salah. Nasihatnya benar, namun cara penyampaiannya itu yang butuh untuk diubah. Terus, status mahram adik dari kakak atau nenek itu apa? Adik dari kakak atau nenek, kok bisa ini? Maaf, saya salah baca. Adik dari kakek atau nenek. Adik ini kakek, terus adiknya. Kita sebut apa berarti? Kalau untuk saudaranya bapak kan paman kan? Iya, nah, maka statusnya sama seperti bapak kita. Maka status simbah atau nenek tadi kalau punya saudara maka statusnya sama seperti paman. Wallahu a'lam. Apakah sajadah termasuk sutroh? Sebagian ulama memang jadikan sajadah sebagai sutroh untuk pembatas yang membatasi ini tempat kita sholat. Lalu apa yang bisa disebut dengan sutroh? Baiknya sutroh lebih tinggi daripada itu supaya orang tahu, oh ini area kita sholat. Saya berdiri di sini, ini tembok dengan saya berdiri, oh itu wilayah saya, tidak boleh dilewati. Kalau cuma sekadar sajadah saja, orang nggak paham kalau itu adalah sutroh. Ya, amannya seperti, walaupun tadi saya katakan sebagian ulama masih membolehkan, namun amannya lebih tinggi daripada sajadah, lebih bagus. Apabila seorang sholat di suatu sajadah dan saat ia sujud ia mencium bau kencing kucing di sajadah tersebut, namun setelah selesai sholat ia melihat sajadah itu tidak ada bekas kencing kucing, apakah sajadah tersebut dapat diyakini suci dan tidak najis?
Kalau memang betul itu bau apa tadi kencing kucing, ya maka berarti dihukumi najis karena baunya masih ada. Ya, namun dipastikan dulu. Namun kalau tidak bisa dipastikan, cuma zon saja, sangkaan saja, dan tidak bisa dikalahkan dengan yakin, maka yang yakinnya tetap suci. Wallahu a'lam. Apakah perlu melakukan sholat rawatib lagi ketika sudah tadi? Ortu saya bekerja di bank ribawi. Apakah saya berdosa karena selama ini saya makan harta haram? Saya mahasiswa, sebenarnya saya mampu saja untuk mencari penghasilan sendiri. Anak yang makan harta dari hasil riba dilihat dari dua tinjauan. Yang pertama, anak tersebut mampu untuk kerja. Maka sarannya dia lepas dari harta haram tadi. Kemudian yang kedua, anak ini tidak bisa kerja dan cuma bergantung pada orang tua saja. Maka dia boleh memakan harta dari orang tua, yang dapati dosa adalah orang tuanya. Karena orang tua punya kewajiban beri nafkah. Orang tua yang berarti tidak nanggung dosa dalam masalah ini. Untuk saya yang sudah terlilit utang dan keluarga saya yang diuji dengan kesulitan. Coba kalau punya kuota paket internet maksudnya, coba cari nanti di website saya, cari dengan kata kunci doa terlilit utang dan amalan-amalannya, itu ada di situ. Saya bahas lengkap, ada di 2 buku, ada di amalan pembuka pintu rizki dan buku tobat dari utang riba dan solusinya. Situ ada amalan-amalannya semuanya, bisa diamalkan. Apa hukumnya menerima THR dari saudara yang bekerja pada perusahaan riba? Kalau waroknya tidak terima, apalagi kita tahu itu waroknya, hati-hatinya dalam rangka supaya tidak terjerumus pada yang haram, waroknya tidak diambil. Dan itu lebih tenang kita lebih tenang, waroknya seperti itu. Namun kalau mau pakai kaidah hartanya itu haram untuk dirinya, namun tidak haram bagi orang yang diberikan dengan cara yang halal. Ini kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Untuk harta riba, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan, harta riba ini haram untuk yang kerja, namun tidak haram bagi yang diberi dengan cara yang halal. Jadi kalau dia diberi saja boleh menerima. Namun saran saya untuk memberikan pelajaran, waroknya tidak diterima, biar saudaranya itu tahu bahwasanya ini dari penghasilan bermasalah. Bagaimana hukumnya tebak skor atau tebak harga dapat hadiah? Kalau salah kita dapat apa-apa, kalau benar beruntung dapat. Kalau salah kita tidak dapat apa-apa, kalau benar dan beruntung dapat hadiah. Apa termasuk judi? Saya masih nganggap ini seperti kerjaannya orang-orang jahiliyah itu dengan mereka main azlam. Azlam itu apa? Main anak panah untuk tentukan nasib. Anak panah tentukan nasib. Anak panahnya gimana? Mereka tulis ini. Kalau ini safar misalnya ya, safar jalan, ini tidak jalan, yang satunya itu kosong. Itu azlam di masa silam. Kemudian nanti dia pilih. Ya, dia pilih. Kalau dia beruntung narik yang jalan, oh berarti dia laksanakan apa yang dia inginkan tadi. Jalan berarti. Namun kalau dia dapat yang tidak jalan tadi, oh berarti harus urungkan ini karena bermasalah. Namun kalau yang ketiga dia itu apa tadi? Kosong, berarti dia harus ulang lagi. Namun kalau lihat dari konsekuensi ini tidak ada seperti apa nasib sial atau tidak. Namun masalah yang kedua nantinya ini pekerjaan yang sia-sia saja, habis waktu seperti itu. Dan dia mesti habiskan waktu juga untuk, kalau ini pertandingan bola berarti dia harus tahu dikejar. Oh, ini berapa semalam di pertandingannya ya. Ketika dia dapat ya dia merasa beruntung sekali. Namun dia harus ikuti terus itu, habis waktunya dengan itu. Jadi ini dengan catatan juga selama ini tidak pakai taruhan, masing-masing peserta itu store di situ. Kalau makin taruhan jelas judi. Namun kalau tidak, tadi penjelasannya seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila pasangan suami istri berhubungan intim, akan tetapi setelah berhubungan intim si istri ini mengeluarkan darah haid? Berarti sebelumnya dalam keadaan yakin tidak mengeluarkan darah haid, maka berarti hukumnya halal untuk awalnya, untuk hubungan intim tadi. Namun ketika sudah selesai baru dia mengetahuinya, berarti ketika itu baru haram. Yang sudah terjadi ya tetap dihukumi tidak berdosa. Wallahu a'lam.
Bapak saya berniat menjodohkan saya dengan seorang perempuan. Perjodohan tersebut bertujuan untuk mengeratkan tali silaturahmi di antara dua keluarga. Sedangkan saya saat ini sudah memiliki pandangan tentang wanita yang akan saya lamar ke depannya. Mana yang harus saya lebih utamakan, Ustadz? Wanita yang saya tidak tahu personalnya atau wanita yang jelas saya tahu latar belakangnya, yaitu wanita yang saya idam-idamkan? Kalau saya jawab, lihat dulu, siapa tahu yang dijodohkan orang tua lebih baik. Ya, kamu siapa tahu yang ini biasa-biasa, coba ini luar biasa ini kayaknya. Coba dulu lihat dulu saran dari orang tua seperti apa. Kalau memang kita nggak srek ya sudah, kemukakan pendapat kita bagaimana. Saya nggak mau, gitu. Namun penyampainya dengan cara yang halus. Saya kurang srek dengan itu, kurang pas dengan itu, agamanya yang saya butuhkan. Ya, bukan hanya ayunya, cantiknya, atau apanya lah, ya bisa sampaikan pada orang tua. Banyak memang faktor orang tua itu jadi penghalang karena seperti ini kasusnya. Ya nggak enak sama teman dekatnya, kemarin mau tawarin anaknya juga. Akhirnya ada laki-laki itu datang, ya diputer-puter, terus ternyata cuma gara-gara masalah itu. Nah ternyata harus dilobi dari si perempuan ini, harus lobi nih baik-baik pada orang tua. Ya, biar orang tua itu hatinya bisa luluh dan mau ngikuti apa yang disarankan oleh anak putrinya, misalnya kalau ini dari si putri. Apa jawaban dari doa istikharah yang telah kita panjatkan berulang kali? Kalau itu Allah takdirkan itu baik untuk kita, maka akan dimudahkan, jalani saja. Karena asalnya gini, istikharah itu baiknya kita pilih dulu di antara dua pilihan misalnya. Atau yang ini kita target untuk jodoh kita ini dulu sholat istikharah untuk ini. Nanti waktu itu akan berjalan, akan tunjukkan nih, kalau memang itu baik-baik kita akan dimudahkan. Kalau itu jelek, Allah akan tunjukkan sebab-sebab. Oh, dapat kabar, ternyata perempuan ini kayak gini. Wah, saya nggak usah lah. Nah, itu petunjuknya di situ. Ternyata sebelum saya mau maju mau lamar, ternyata dapat kabar yang kurang-kurang baik tentang dia. Nah, jadi masukkan pendapat, mau ditimbang-timbang lagi lanjut ataukah tidak. Jika pada wanita terkumpul dua keadaan, yaitu junub dan haid atau nifas, bagaimana cara mandi wajibnya? Apakah boleh digabung? Boleh, karena sama-sama wajib. Dua sebab yaitu mandi wajib itu ada sekaligus, nifas dan haid atau nifas dan junub. Ya, namun dengan catatan di sini, kalau saya jawab ini kok bisa haid dan junub ini? Mungkin maksudnya ketika dia itu junub dulu, kemudian setelah itu langsung haid. Belum sempat mandi untuk junub tadi, maka dia bisa nunggu nanti sampai haidnya itu suci, kemudian mandi untuk haid dan junubnya sekaligus. Itu baru tepat di sini. Boleh untuk digabungkan. Bolehkah membaca Al-Quran? Kalau junub kemarin kita sudah bahas, junub tidak boleh baca Al-Quran. Kesepakatan 4 mazhab. Kalau masalah menyentuh beda lagi. Ini kita bahas tentang orang junubnya. Junub tidak boleh baca Al-Quran. Jika seorang berpuasa sunnah kemudian mendapat undangan makan dari temannya, lalu orang tersebut membatalkan puasanya, apakah orang tersebut tetap mendapatkan pahala puasa? Dia dapatkan apa yang ia niatkan, namun tidak utuh seperti kalau dia jalankan puasa secara sempurna. Namun dia dapat pahala lagi karena memuliakan teman, atau itu ada tamu, memuliakan tamu berarti di sini. Jika undangan makannya dilaksanakan sore hari, apakah tetap sebaiknya puasanya dibatalkan mengingat waktu sudah tanggung mau maghrib? Kalau menanggung mau maghrib, mendingan beritahukan pada tuan rumah yang undang, saya nunda sedikit nanti sekalian buka puasa. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Terakhir, Ustadz, saya bekerja di perusahaan yang sedang keluar dari riba. Bos saya juga mengakui sedang hijrah riba, namun belum selesai. Akankah gaji yang saya terima kecipratan dosa riba selama proses menghilangkan riba tadi? Di perusahaan yang sedang keluar dari riba. Kalau jenengan kerja sesuai dengan pekerjaannya di situ, bukan dia kerjakan yang haram, namun pekerjaannya seperti namun perusahaan yang sendiri cari pinjaman riba, maka perusahaan yang dosa. Yang bekerja tadi dia kerja dengan cara yang benar, maka dia boleh nuntut dari hasil pekerjaannya tadi, dari gajinya yang halal tadi. Maka seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang lainnya insyaallah akan dibahas lagi nanti pekan depan, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Demikian kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.